Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukan Petani Milenial. Pada video kali ini saya akan membahas percobaan metode tanam singkong kubur atau direbahkan versus metode tanam berdiri atau tanam konvensional. Kondisi penampakan singkongnya seperti ini ya metode tanamnya, jadi tinggal direbahkan saja, kemudian kita tutup dengan tanah. Sedangkan yang berdiri ya sama, tinggal ditancapkan saja, jangan sampai terbalik ya. Pada 1 minggu setelah tanam, terlihat batang tanaman singkong dengan metode tanam kubur. Ini jumlah tunasnya lebih banyak dibandingkan metode tanam konvensional atau berdiri. Kemudian kita cek lagi ya, pada saat 3 minggu setelah tanam, terlihat batang tanaman sudah banyak yang muncul ya di atas permukaan tanah. Dengan tunas tanaman singkong, sebagian besar ini sudah berada tepat di atas permukaan tanah. Tinggi tunasnya mungkin berkisar antara 5-10 cm. Dengan gulma juga sudah mulai banyak tumbuh dengan jumlah daun 2-5 helai. Terlihat tanaman lain dengan metode tanam kubur kondisinya relatif sama ya. Batang tanamannya sudah terbenam, nggak kelihatan karena tertimbun tanah. Tunasnya nampak di permukaan tanah semua. Gulma yang ada kita coba cabut secara manual, lumayan lah untuk mengurangi sedikit gulma yang ada. Jumlah tunas yang tumbuh pada sistem tanam kubur ini bervariasi ya. Ada yang 2, kemudian ada juga yang 1, ini juga bahkan ada yang 5 tunas nih tumbuh semua. Tapi rata-rata jumlah tunas yang tumbuh 2 ya, 2 tanaman per batang. Sedangkan untuk metode tanam berdiri ini rata-rata ada yang lebih dari 2 namun sangat jarang. Bahkan ini ada yang cuma 1 tunas saja yang tumbuh. Lantas apakah ada perbedaan dari sisi pertumbuhan akarnya? Coba kita cek dengan cara mencabut tanamannya. Ini cara pencabutannya harusnya digali ya rekan-rekan, agar tidak putus akarnya. Nih seperti ini, akarnya pada putus semua nih. Nah kemudian kita coba cabut sampel tanaman yang ditanam kubur. Kita coba gali ya, pelan-pelan aja biar akarnya nggak pada putus dan terpotong. Karena kan kita mau bandingkan nih kondisi akarnya. Cabut perlahan, agak susah. Nah akhirnya kelihatan nih. Kira-kira seperti ini ya kondisi akarnya. Cenderung memang lebih banyak akarnya untuk yang tanam metode kubur dibandingkan dengan yang sebelumnya kita cabut tadi. Kira-kira seperti inilah kondisi akarnya. Ini yang sebelah kiri ini adalah metode tanam kubur. Kita bisa lihat jumlah akarnya relatif lebih banyak. Ada beberapa akar yang tumbuh di permukaan batang yang terpendam. Sedangkan pada tanaman yang ditanam berdiri, akar hanya muncul di permukaan bawah di mana sisi bagian yang dipotong sebelum dilakukan penanaman. Berikut ini adalah kondisi tanaman berumur 4 minggu setelah tanam. Gulmanya sudah luar biasa banyak, hampir menutupi semua permukaan. Tingginya kira-kira antara 15-20 cm. Sama dengan kondisi tanaman yang ditanam berdiri, cuma kan posisi tunasnya ini di atas batang yang berdiri sehingga ini agak lebih tinggi, dan ini harus diperhatikan nanti pada saat pengendalian gulma. Ini harus agak hati-hati. Nah ini adalah kondisi pada saat setelah di aplikasi herbisida menggunakan herbisida kontak. Terlihat ya, tuh ada bagian yang terkena herbisida tampak menghitam, sedangkan gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman metode tanam kubur ini beberapa tidak terkena spray karena ditakutkan nanti akan berlarutan herbisidanya ini berdampak ke tanaman singkongnya, karena kan tunasnya ini langsung tunas baru, dimana tunas ini kan muda dan sangat rentan apabila terkena herbisida secara langsung. Oleh karena itu memang saya minta untuk yang aplikasi jangan terlalu dekat dengan tanaman
terutama yang metode kubur ini, karena ini sangat rentan ketika kena herbisida otomatis nanti akan berisiko mati. Ya kita mengalah untuk sedikit melakukan manual weeding ya, daripada tanaman singkongnya justru malah mati kena larutan herbisida. Ya kita lakukan pencabutan saja beberapa untuk mengurangi gulma sekitar tanaman. Kondisinya relatif sama ya, artinya gulmanya sudah luar biasa. Ini termasuk sudah telat sih saya aplikasi herbisidanya. Nah, kira-kira seperti itu tadi perbedaan antara metode tanam kubur dan metode tanam berdiri pada tanaman singkong. Semoga video kali ini dapat memberikan sedikit gambaran terkait bagaimana cara metode penanaman singkong guna untuk meningkatkan potensi hasil dari tanaman singkong itu sendiri. Demikian video singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.